bersama saya Rahmat Pujianto dalam acara Klinik Hukum PMIH Untak Semarang, edukatif, fasilitatif, dan solutif. Pada sore hari ini kita kedatangan narasumber untuk diskusi terkait dengan tema kita hari ini dalam seri hukum kesehatan dengan tema pengendalian penyakit menular dan tidak menular sebagai penguatan health security nasional. Di sebelah kiri saya sudah hadir pada kesempatan sore hari ini Pak Dr. Eriawan SPU MH, Kepala Divisi Urologi RSUP Dr. Karyadi, dan Fakultas Kedokteran Undip. Di sebelah kiri Pak Dokter sudah hadir Ibu Dr. Anggraini Endah Kusumaningrum, SHMHum, Ketua Program Studi Hukum, Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang. Selamat sore, Mas. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan sharing untuk pemahaman dan untuk masyarakat luas sebagaimana visi dari kegiatan kita hari ini, klinik hukum ini, yaitu edukatif, memberikan edukasi kepada masyarakat, memfasilitasi dan memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Di dalam hukum seri kesehatan kali ini kita mengangkat pengendalian penyakit menular dan tidak menular sebagai penguatan health security nasional. Mungkin saya akan berangkat dari Pak Dokter dulu untuk memberikan pandangan dan wawasan kepada kita semua. Apa sih pengendalian penyakit menular dan tidak menular itu sebagai upaya pemerintah untuk keamanan kesehatan nasional. Apalagi sekarang yang kita alami dalam posisi pandemi. Monggo Pak Dokter bisa memberikan wawasan kepada kita semua. Terima kasih Mas Rahmat, Ibu Kaprodi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi acara klinik hukum dari Untak ini. Jadi kalau membahas mengenai topik penyakit menular dan tidak menular ini memang ini kita sedang menghadapi suatu era pandemi, jadi ini sudah hampir mungkin 2 tahun, tetapi kalau kita melihat ini sudah trennya mulai menurun di seluruh Indonesia, khususnya di Semarang ini juga sudah makin menurun, di mana beberapa rumah sakit yang dulunya kita kesulitan untuk melayani pasien sampai pasien itu antri di UGD, kemudian banyak yang juga meninggal di UGD karena memang keterbatasan dari ruangan, kemudian alat-alat medis seperti oksigen, APD dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah untuk sekarang angkanya sudah sangat menurun, bahkan di beberapa rumah sakit swasta di Semarang sudah tidak merawat lagi pasien-pasien COVID-19 seperti itu. Jadi memang problem pemerintah ini khususnya di bidang kesehatan ini adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular, kalau boleh dikatakan, di mana di awal dulu memang penyakit menular itu angkanya cukup tinggi, jadi penyakit menular itu mungkin kalau sebelum COVID ada malaria, demam berdarah, diare dan lain sebagainya, itu angkanya cukup tinggi. Tapi di akhir-akhir ini justru malah angkanya lebih banyak penyakit tidak menular, yang kebanyakan adalah suatu penyakit diakibatkan oleh kelainan metabolik seperti jantung, stroke, kanker, yang itu memang angkanya cukup meningkat, cukup signifikan, itu mungkin terkait dengan pola hidup, kemudian juga tingkat pendidikan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi ini memang suatu tantangan bagi pemerintah Indonesia menghadapi kondisi kesehatan. Selain angka penyakit yang tidak menular semakin meningkat, ini juga kita menghadapi pandemi yang
masih belum selesai juga, seperti itu mungkin. Nah, terima kasih Pak Dokter. Mungkin dari sisi regulasi, saya mau ke Bu Ang untuk bisa memberikan pandangan dan wawasan kepada kita semua. Ibu. Terima kasih Mas Rahmat. Pak Dokter, ini saya juga urun rembuk. Urun rembuk. Jadi begini, penyakit menular dan penyakit tidak menular itu masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat karena baik penyakit menular maupun tidak menular, sepertinya tadi tidak menular, tapi ternyata itu juga bisa menimbulkan yang namanya kesakitan bahkan kematian di dalam masyarakat, dan itu juga masih tinggi. Terlebih tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Heriawan bahwa sekarang ini masih di dalam masa pandemi COVID, bahwa COVID itu adalah penyakit menular. Meskipun sekarang trennya sudah turun, tetapi kita sekarang ini masih tetap memakai masker ya. Seperti saat ini kita masih pakai masker, kita masih menggunakan prokes ya. Prokes masih kita gunakan. Artinya apa? Penanggulangan terhadap penyakit tadi baik menular maupun tidak menular itu masih perlu. Nah, sekarang kenapa begitu? Karena bagaimanapun juga sehat itu adalah hak daripada setiap orang, ya. Tetapi sehat bukan hanya menjadi hak, tetapi juga kewajiban. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia ini juga berkewajiban untuk menjaga orang lain supaya tidak tertular ataupun supaya kita ini tidak menulari kepada orang lain. Kalau sekarang ini masanya masa pandemi, katakanlah seperti itu. Nah, terus kemudian terkait tadi yang ditanyakan oleh Mas Rahmat terkait dengan regulasi, memang ada beberapa regulasi. Kalau kita melihat tentunya yang utama itu adalah pasti di Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, khususnya itu diatur di dalam pasal 152 sampai dengan pasal 160. Itu di situ diatur terkait dengan penyakit menular dan maupun penyakit tidak menular. Nah, turunan daripada undang-undang ini atau aturan-aturan pelaksana daripada undang-undang ini ada beberapa Permenkes yang ada ya, yaitu untuk penyakit menular itu diatur di dalam Permenkes nomor 82 tahun 2014, dan untuk penyakit yang tidak menular itu diatur di dalam Permenkes nomor 71 tahun 2015. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan pengaturan tersebut apa? Tujuannya yaitu yang pertama tentunya adalah melindungi masyarakat dari, kalau penyakit menular jelas melindungi masyarakat dari penularan penyakit. Yang pertama. Nah, yang kedua seperti tadi saya sampaikan bahwa adanya penyakit menular dan penyakit tidak menular itu tentunya menimbulkan kesakitan. Nah, oleh karena itu tujuan yang kedua terkait dengan pengaturan penanggulangan penyakit menular ini yaitu menurunkan angka kesakitan, kecacatan, bahkan kematian akibat penyakit menular. Nah, kemudian yang ketiga tujuannya apa? Tujuannya yaitu mengurangi dampak baik sosial, karena bagaimanapun juga penyakit menular ini menimbulkan dampak sosial, ya, dampak sosial. Orang kemudian menjadi takut. Katakanlah sekarang ini kita bertiga ini pakai masker karena ya kita takut, ya, kita takut untuk saling ya kita ini semuanya sudah divaksin sih, sudah, dan kita sudah vaksin 2 kali, mungkin Pak Dokter sudah malah booster sudah, ya, artinya sudah aman, ya, artinya sudah aman. Tetapi tetap saja masih melindungi diri sendiri maupun melindungi kepada orang lain dengan memakai masker. Nah, ini karena supaya tidak menimbulkan dampak sosial ketakutan, ya, rasa takut itu kan dampak sosial. Kemudian budaya, ya, mengurangi dampak budaya. Kita sekarang ini budaya kita adalah budaya pakai masker, ya, budaya pakai masker. Jadi ini sudah menjadi budaya, yang namanya prokes itu sudah menjadi budaya kita. Mudah-mudahan masyarakat juga
paham terkait dengan hal ini. Ya, kalau kita lihat di jalan-jalan itu banyak baliho, kemudian diajarkan untuk senantiasa melaksanakan prokes dimanapun tempatnya. Ya, jadi mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan sementara. Terkait dengan saya ingin lebih jauh mengetahui bagaimana sih sebetulnya penanganan penyakit menular dan tidak menular ini sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional ya, terutama di bidang kesehatan. Mungkin dari sisi dokter mungkin seorang praktisi mungkin akan bisa memberikan gambaran atau masukan kepada masyarakat sebagai objek ya. Saya bilang masyarakat ini kan sebagai objek karena apapun itu tujuan negara ini adalah mensejahterakan masyarakat. Karena ketika masyarakat itu sakit, produktivitas pasti menurun, kesejahteraan juga pasti berdampak juga. Untuk penanganan sendiri seperti apa Pak Dokter? Monggo. Terima kasih Mas. Jadi untuk pengendalian ya penyakit baik itu menular atau tidak menular ini sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan suatu. Jadi kalau tingkat kesehatan ya, peningkatan kesehatan itu ada beberapa step ya, ada preventif, kemudian ada promotif, kuratif dan rehabilitatif ya. Kita ini pemerintah lebih cenderung ke arah pencegahan ya, jadi preventif, promotif. Jadi di samping memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, memberikan penyuluhan baik itu di tingkat keluarga, kemudian RT RW, ya, puskesmas dan sebagainya, itu adalah garda awal, garda terdepan, di mana penyuluhan itu dimulai mungkin dari tingkat keluarga dan lingkup RT RW tersebut. Ya, jadi supaya mengenai perilaku sehat, kemudian pola pikir, bagaimana hidup yang sehat, yang benar itu ditanamkan di tingkat awal. Jadi misalnya penyuluhan ya mengenai peningkatan gizi yang baik itu seperti apa, kemudian kebersihan itu seperti apa, air bersih itu seperti apa ya. Kemudian jangan lupa untuk deteksi dini itu juga penting sekali ya. Jadi banyak masyarakat itu kadang menganggap sepele suatu penyakit. Jadi kalau belum parah belum datang ke rumah sakit atau belum periksa seperti itu. Jadi memang seperti itu Mas. Jadi kalau datang biasanya sudah telat, misalnya seperti kanker dan sebagainya, itu datangnya sudah mesti parah seperti itu, ya. Atau mungkin nggak dirasakan. Sebenarnya kalau pemerintah sekarang itu sebenarnya sudah bagus ya, ada program JKN ya. Kalau dulu orang mau ke rumah sakit itu kadang masih takut. Waduh, nanti biayanya bagaimana ya? Masyarakat yang ekonomi lemah di pedesaan dan sebagainya itu takut, mungkin mau datang ke puskesmas, mau ke rumah sakit itu, wah jangan-jangan nanti saya harus bayar mahal dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu kan sudah disusun suatu program pemerintah yaitu JKN ya, berjenjang ya, dari vaskes pertama, kemudian nanti kalau dirujuk ke vaskes kedua spesialis, kemudian bisa ke rumah sakit seperti itu. Jadi sudah diatur oleh pemerintah dan itu tercover semua oleh pemerintah. Jadi sebenarnya upaya pemerintah itu sudah cukup bagus dalam era JKN ini dalam rangka untuk proses kuratif ya kalau itu. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah ini preventif dan promotifnya itu yang perlu. Jadi kader-kader kesehatan ya di tingkat puskesmas itu, posyandu itu perannya dioptimalkan di situ supaya masyarakat itu tahu dan paham bagaimana mengenai perilaku hidup sehat, perilaku hidup bersih dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Saya ke Ibu Dr. Anggreni. Terkait dengan yang sudah disampaikan Pak Dokter,
Mungkin dari sisi pemahaman terkait dengan aturan dan lain sebagainya, mungkin yang kita pahami, masyarakat mungkin belum sepenuhnya aware ya Bu ya, untuk terkait dengan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat terkait dengan pengendalian penyakit menular tadi. Itu sempat menyampaikan juga terkait dengan ada PP-nya, ada lain sebagainya. Monggo untuk itu bisa memberi penekanan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa peran masyarakat ini perlu, terutama terkait dengan masyarakat itu aware, katakanlah seperti itu. Tadi Pak Dokter juga sampaikan, masyarakat itu aware. Nah, untuk masyarakat bisa aware, tentunya ada yang namanya tadi penyuluhan terkait dengan pola hidup bersih, PHBS PHBS itu penting, terus kemudian gizi yang baik ya. Nah, memang itu semuanya sebetulnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, khususnya kalau di dalam undang-undang kesehatan ya, kita bisa melihat di situ peran serta masyarakat, yaitu yang dilihat di dalam pasal 152 ayat 1 tadi saya sampaikan ya, bahwa masyarakat itu harus berperan serta. Demikian pula juga di dalam Permenkes nomor tadi 82 tahun 2014 terkait dengan penyakit menular ya, khususnya pasal 2 di situ dikatakan ya, masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berperan aktif dalam penanggulangan penyakit menular tersebut ya. Kenapa begitu? Karena bagaimanapun juga penyakit itu datangnya ini nanti mengarahnya juga kepada masyarakat. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kalau masyarakatnya sakit ya, otomatis ini akan berdampak kepada sosial tadi, terkait dengan kesejahteraannya akan menurun. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa negara kalau kemudian masyarakatnya sakit ya, negaranya jadi sakit. Oleh karena itu ya, masyarakat ini harus sehat supaya pembangunan di negara kita khususnya itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Nah, jadi itu peran serta masyarakat ini dibutuhkan sekali terkait dengan penanganan baik penyakit menular maupun tidak menular. Kalau penyakit tidak menular, contohnya misalnya berperilaku hidup sehari-hari yang baik, katakanlah misalnya tidak merokok, tidak minum minuman keras ya, terus kemudian ya tadi menjaga kesehatan, menjaga pola hidup yang bersih dan sehat. Terus kemudian kalau sekarang ini pandemi berarti menggunakan prokes ya, dan itu semua sudah diatur di dalam sebuah aturan. Kenapa diatur? Supaya masyarakat ini paham dan pasti. Artinya undang-undang itu mengatur supaya ada kepastian ya, ada kepastian hukum ya. Nah, dan lagi kalau misalnya kemudian masyarakat itu melanggar terkait dengan hal itu, tentunya karena ini sudah diatur di dalam sebuah aturan ya, tentunya pelanggaran terhadap hal itu ya bisa dikenakan sanksi kan gitu ya, meskipun sanksinya ya sanksi yang denda lah ya, sanksi yang ringan, tidak mungkin sanksi di penjara atau kurungan itu tidak mungkin ya, sanksinya denda. Kalau yang kemarin itu kan melanggar nggak pakai masker, kemudian sanksinya disuruh nyapu, sanksi sosial, terus kemudian ada sanksi denda yang bayar 50.000. Itu ada beberapa kabupaten kota yang mengenakan hal itu ya, tergantung nanti itu dituangkan lagi di dalam perda kan. Ini kan tadi Permenkes, kemudian dituangkan di dalam perda. Nah, perda itu boleh mengenakan sanksi, kalau Permenkes kan tidak ya. Jadi kemudian ditaruhlah di tataran teknis ya, begitu Mas Rumah ya. Terima kasih Bu. Jadi berarti terkait dengan
peran serta masyarakat, berarti masyarakat itu diharapkan proaktif ya. Betul. Proaktif. Misalkan gini, aduh saya ini nggak enak badan nih, saya ini misalkan harus segera ke periksa gitu atau bagaimana Bu? Soalnya dalam artian proaktif ini biar kita juga bisa mendapat gambaran ya, misalkan apalagi di masa pandemi sekarang ini, misalkan aduh tenggorokannya nggak enak, berarti harus ada keterbukaan informasi ya, betul, untuk dalam artian keterbukaan informasi itu atas dirinya sendiri gitu loh maksud saya, sehingga itu menjadi kalau Pak Dokter tadi menyatakan deteksi dini. Betul. Apa seperti itu atau bagaimana? Iya. Jadi yang namanya peran serta masyarakat artinya bahwa masyarakat itu sendiri sadar terhadap dirinya sendiri. Artinya kalau tadi dikatakan dia sakit, ya tadi ada deteksi dini. Artinya kalau dia itu mendeteksi dirinya bahwa saya ini kondisinya sakit, sementara sekarang ini kan lagi pandemi katakanlah begitu. Nah, tentunya dia harus ya segera untuk bisa memeriksakan diri ya, tidak terus kemudian dia tidak terbuka atau bahkan kemudian menyembunyikan penyakitnya ya. Nah, tetapi begini juga. Nah, mungkin sekarang ini sudah mulai rada terbuka ya, beda dengan saat-saat yang kemarin, bahwa orang itu kalau misalnya batuk, pilek, itu kemudian mereka menyembunyikan dirinya sendiri kalau dia itu batuk pilek. Kenapa? Karena dia takut kalau kemudian di judge atau di stigma bahwa dia kena COVID gitu ya. Nah ini kan seolah-olah penyakit COVID itu kena COVID itu seolah-olah itu adalah aib ya. Nah, tetapi sekarang ini sepertinya masyarakat sudah mulai terbuka, mulai aware, mulai sadar ya. Meskipun memang juga tidak semuanya ya, tapi paling tidak sekarang ini sudah sadar karena terbukti juga mereka vaksin juga mereka sudah melakukan ya, jadi gitu. Jadi intinya bahwa masyarakat itu di samping dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri terkait dengan peran serta itu, tetapi dia juga ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar dia berada. Jadi begitu ya. Selanjutnya saya ingin menggali lebih jauh dari Pak Dokter Wirawan. Jadi begini Pak Dokter, saya pernah membaca sebuah artikel yang di situ menyebutkan bahwa jenis penyakit menular itu di situ saya membaca ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, mungkin Pak Dokter bisa memberi gambaran penyakit menular yang aktif itu yang bagaimana dan yang pasif itu yang seperti apa? Ya, jadi kalau aktif pasif itu mungkin yang dimaksud seperti ini, Mas Roma. Jadi sebagai contoh ya, misalnya penyakit TBC itu adalah penyakit menular yang angkanya sebenarnya dulu itu cukup tinggi di masyarakat kita ya. Itu ada suatu namanya TB atau tuberkulosa pasif dan aktif. Kalau aktif itu dia penularannya tinggi, potensi penularannya tinggi, seperti itu. Tapi kalau pasif itu sebenarnya kumannya masih ada, kuman TBC-nya itu masih ada, cuma dia kondisi lemah atau diam. Tapi suatu saat apabila kondisi seseorang tersebut atau pasien tersebut itu kondisinya drop, lemah dan menurun, itu kemungkinan dia menjadi aktif. Jadi dia hanya bersembunyi seperti itu. Ada pemicunya ya. Jadi kalau kita bicara penularan satu penyakit itu ya ada 3 faktor sebenarnya, adalah host, agent, and environment. Jadi faktor lingkungan, faktor kumannya sendiri, dan faktor dari penderitanya itu berpengaruh semua 3-tiganya. Jadi kalau misalnya kondisi dari hostnya ini pas turun, maka dia kumannya itu akan lebih aktif, lebih mudah untuk masuk ke tubuh penderita ya seperti itu. Tapi kondisi pasif mungkin kumannya diam, dia mungkin kondisinya pas baik dan lain sebagainya, tuh kumannya sebenarnya masih ada, tetapi dia kondisinya diam, jadi dia tidak menimbulkan penularan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Itu salah satu contohnya pada kasus TBC ya. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Mungkin
lebih ini lagi nih dokter. Jadi sebaiknya itu untuk pencegahan itu kita mulai dari mana Pak Dokter? Untuk pencegahan penyakit menular ataupun yang tidak menular. Ini kan kaitannya dengan kesehatan pribadi ya. Betul. Sebenarnya kalau pencegahan itu nomor satu adalah menurut saya dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Sekarang itu selain kita dapatkan informasi dari penyuluhan, dari tenaga kesehatan, dari nakes yang ada di sekitar kita, itu kita sebenarnya juga banyak membaca dari, apalagi era sekarang ya, medsos ya dari internet dan lain sebagainya, itu kita bisa dapatkan sumbernya valid ya Mas Rahmat ya. Jangan asal misalnya dari WA kemudian di-share apa, kita nggak tahu ya kadang, tapi kalau sumbernya itu masih valid, itu saya rasa itu cukup informatif dan bisa dijadikan sebagai referensi, sebagai literasi buat orang tersebut seperti itu. Sekarang kayak internet dan lain sebagainya kan sudah sampai pelosok daerah ya, walaupun ya belum terjangkau semua, tapi semua orang sudah bawa HP dan lain sebagainya, itu kan bisa dibuka di situ sebenarnya. Kalau dia mempunyai kesadaran, misalnya, saya kok demam ya, coba demam itu kemungkinannya apa aja. Nah, dari situ kan bisa awal membaca. Jadi tidak perlu menunggu petugas puskesmas atau nanti datang periksa ke puskesmas seperti itu. Sebenarnya dari awal bisa deteksi dari situ sebenarnya ya, kesadaran dari diri sendiri. Mungkin juga peran keluarga diri sendiri dan lingkungan keluarga tersebut ya. Jadi terima kasih Pak Dokter. Jadi mungkin untuk kesadaran ya. Berarti kuncinya kan kesadaran betul. Iya, betul. Untuk terkait penanganannya sendiri di tingkat tenaga kesehatan mungkin itu seperti ada kendala atau ya berjalan sebagaimana mestinya, atau bagaimana, apa ada hal-hal yang misalkan untuk ya seperti yang kita tahu ya kemarin pandemi ini ketika COVID itu tinggi-tinggi, kita banyak melihat di media, di berita televisi sampai kita lihat ada tenaga kesehatannya sampai nggak pulang. Betul. Nah, mungkin dari sisi penanganan secara tenaga medisnya, apa ada pulang atau sumber dayanya seperti apa? Mas Rahmat. Jadi mungkin pertanyaan Mas Rahmat kita terkait dengan pandemi misalnya, itu memang di awal pandemi di 2020 awal itu memang kita sebagai nakes itu kaget dengan penyakit yang tidak kita perkirakan itu akan masuk ke Indonesia. Bahkan Pak Menteri Kesehatannya itu nggak akan masuk ke Indonesia, tapi ternyata kondisi sebaliknya. Ya, jadi menimbulkan suatu kegaduhan di masyarakat ya, sampai ekonomi lumpuh, juga pendidikan dan sebagainya lumpuh semua karena COVID itu. Memang di awal itu memang kita bingung ya, sebagai nakes itu memang bingung. Jadi memang ini harus gimana. Jadi kayak COVID ini sebenarnya kayak vaksin dan lain sebagainya ini sebenarnya ada suatu trial sebenarnya. Karena kita nggak, namanya vaksin itu biasanya kan kita ada uji kliniknya, ditunggu evaluasinya sampai berapa tahun, dan serba cepat ini harus serba cepat. Jadi harus segera dibuat suatu vaksin yang harapannya bisa mengendalikan penyakit COVID-19 ini, yang efeknya bisa dipakai untuk masyarakat di seluruh dunia seperti itu. Makanya ada beberapa vaksin dari Cina, dari Amerika dan lain sebagainya. Tapi dengan berjalannya waktu itu mereka sudah terlatih ya. Jadi nakes itu mulai ada pelatihan, mulai belajar dari pengalaman klinik, seperti ini ya, ini kemudian sebaiknya seperti ini. Akhirnya tersusun suatu tantangan gitu ya. Tantangan, tapi akhirnya bisa mengatasi walaupun itu butuh proses waktu ya. Tapi akhirnya sampai sekarang alhamdulillah bisa
terkendali sampai saat ini. Ya, jadi orang itu kaget waktu awal itu memang kaget, nggak bisa dipungkiri itu. Ya, karena kalau penyakit seperti ini Pak, kayak apa? Datanya tiba-tiba dan penularannya juga cepat. Apalagi kemarin ini yang tahun 2021 ini yang Delta. Wah itu sampai kolaps itu, betul. Ya, nakes yang meninggal banyak sekali. Hampir 1.000 ya, nebus. Luar biasa itu. Terima kasih Pak Dokter untuk informasinya. Ya mungkin ini untuk teman-teman dan saudara-saudara kita untuk mungkin lebih aware ya, lebih apa namanya bisa untuk kesehatan itu memang dari diri kita sendiri. Betul. Pemerintah memang mengupayakan, tetapi tenaga kesehatan memberi pertolongan tetapi semua dimulai dari diri kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin yang terakhir closing statement mungkin kita dari Bu Ang dulu dari monggo. Ya, sekali lagi seperti saya tekankan bahwa tadi saya sudah sampaikan yang namanya sehat itu memang hak kita. Ya, bahwa manusia itu berhak untuk sehat, tetapi juga itu adalah kewajiban. Ya, artinya sehat itu kalau pemerintah itu memberikan harus menyediakan kesehatan bagi masyarakatnya, tetapi masyarakat juga harus mempunyai kewajiban untuk menjaga kesehatan tersebut. Ya, artinya tanggung jawab itu bukan hanya pada pemerintah tetapi kepada diri sendiri juga. Ya, utamanya begitu. Itu Mas Roman. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau untuk kesehatan itu prinsip kita adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, jadi ya kesehatan itu dimulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, kemudian baru menginjak ke masyarakat yang lebih luas. Jadi kita sebagai masyarakat itu harus sadar bahwa kesehatan itu mahal harganya, karena kalau misalnya tidak sehat, apalagi misalnya sebagai kepala keluarga sakit tidak sehat, maka efeknya imbasnya banyak sekali, keluarga ibaratnya tidak bisa makan, anak-anak tidak bisa sekolah dan lain sebagainya. Makanya benar-benarlah jaga kesehatan. Kalau ada keluhan itu jangan segan-segan untuk berobat. Sekarang itu fasilitas kesehatan sudah tersebar di mana-mana, di vaskes tingkat 1, kalau tidak bisa akan dirujuk ke vaskes tingkat berikutnya. Jadi bagi masyarakat jangan segan-segan dan jangan takut untuk periksa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Terima kasih Pak Dokter. Demikian Bapak Ibu diskusi singkat kita dengan para narasumber. Terima kasih Bu Dr. Angleni untuk waktunya. Terima kasih kembali. Meminta waktunya sedikit di sela-sela kesibukannya. Pak Dokter juga berterima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk bisa memberikan wawasan kepada kita semua terkait dengan kesehatan, terutama untuk diri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, para pemirsa, sampaikan komentar ataupun saran dan mungkin tema-tema yang mungkin akan kita diskusikan di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kita akan ketemu kembali di Klinik Dukun PMIH, edukatif, fasilitatif, dan solutif. Terima kasih. Terima kasih, Mas Sore. Terima kasih.